Jadi kia bah ya kami rek nanya ya mewakili masyarakat Islam kritis gitulah banyak. Nah, yang pertama pertanyaannya yang dimaksud al ulama warasatul anbiya. Ulama anu pewaris para nabi eta kos kumaha eta bah. Pertanyaan pertama eta bah. Nu kadua eta kadang-kadang teh nya barudak meta sok menganggap bahwa dirinya itu adalah orang yang mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gimana sih ciri-ciri orang yang benar-benar mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Gitu. Yang kedua tuh, Bang. Yang poin ketiga, apa ciri-ciri orang yang dirinya dicintai oleh Nabi Muhammad SAW? Nah, itu, Bang. Mangga Abah langsung aja jawab lah, Bah. Gitu, Bang. Warasatul anbiya. Pertama, waris Nabi. Orang yang mempunyai ilmu agama sebagaimana yang dipunyai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Berarti ahli ilmu. Itu ciri ulama, itu ahli ilmu. Dan orang yang paham juga kepada hakikat ilmu itu sendiri. Baik ilmu tentang hukum syariah maupun ilmu tentang billah, tentang Allah, tentang sifat Allah, asma Allah, tentang zat Allah, tentang afal Allah Ta'ala. Nah, itu ciri ulama pewaris para nabi. Yang kedua, yaitu cirinya ulama yang akhlaknya seperti akhlak nabi. Itu baik dalam tingkah laku dohiriyah maupun batiniyah. Yang dohiriyah dia ramah tamah lembut, ya, santun, dermawan, lidahnya bersih dari menghujat, dari menghina terhadap orang yang berbeda pendapat sekalipun dengan dirinya. Tidak mudah mengkopar kafirkan orang, tidak mudah memusik-musikkan orang, tidak mudah menganggap orang bodoh. Nah, kemudian ciri batin, di hatinya itu hanya ada cinta kepada Allah. Di hatinya hanya ada takut kepada Allah Ta'ala. Tidak ada dendam, tidak ada sombong, tidak juga dengki, hasud, tidak merasa paling kritis, tidak merasa paling pinter, tidak merasa paling mulia, malah lebih merasa tawadu daripada orang lain. Nah, itu yang dikatakan al ulama warasatul anbiya. Itu ilmu, akhlak dan batin. Akhlak batin dan akhlak dohir. Baru ulama itu. Nah, itu kalau dia bilang ulama tapi lidahnya masih kotor, mengkopar kafikan saudaranya muslim. Karena ulama lain Bah. Menurut saya belum ulama, karena ulama mah orang yang tahu ilmu. Kan dalam ilmu agama dilarang umat Islam mencaci maki, menyakiti saudaranya yang berbeda dengannya. Selagi orang itu masih bersyahadat, selagi orang itu masih sholat dan puasa. Nah, kalau perbedaan pendapat belum tentu dia juga yang benar. Apalagi tidak ada tabayun. Mau seperti Rasul bagaimana? Tabayun kagak apa kagak. Berarti eta mah lain ulama banyak. Belum ulama menurut saya mah. Lamun disebut ubaru eta masuk ke. Bisa tahu ubaru eta, hadet. Ubaru eta. Kawe eta ulama eta. Ubaru. Aduh, aing bener. Eta pertanyaan pertama kira-kira kajawab teu eta menurut Mang Bibi Sadayana nya. Cukup eta Bah, pertanyaan untuk yang pertanyaan pertama Bah. Atau bagi orang yang paham yang sadar atau lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Harus nangis dia kalau yang dengar omongan Abah ini. Suruh putih lah Bah. Pertanyaan selanjutnya eta Bah. Tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti apa sih orang yang benar-benar melaksanakan amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu Bah? Yang ahli sunnah wal jamaah ini dia orang yang dalam ibadah mahdoh atau goir mahdoh itu seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kemudian
orang yang dalam ibadah mahdo atau ghair mahdo pun sekalipun satu perbuatan tidak dilaksanakan oleh Rasul, tetapi kalau itu dilaksanakan oleh sahabatnya, orang-orang yang soleh, oleh ulama yang soleh, maka dia laksanakan juga. Itulah yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu tidak cukup dengan diklaim menurut dirinya sendiri. Bukan begitu. Yang jelas, yang jelas dari ahli sunnah wal jamaah mah terlihat dari akhlak dan adab. Rasulullah Muhammad SAW, perbuatannya itu sunnah kan? Pernahkah Rasul mencaci maki sahabatnya? Pernahkah Rasul mencaci maki manusia? Sekalipun itu musyrikin, tidak pernah. Masa dia ngaku ahli sunnah wal jamaah, dia ngaku sunnah, pengikut sunnah Rasul, cinta Rasul, kopar kafir, bid'ah, masih ke saudaranya muslim. Dia mencontoh Nabi dari mananya? Nabi aja terhadap yang musyrikin nggak pernah menyakiti, ini terhadap saudaranya sendiri baru berbeda pendapat dan itu belum tabayun, udah kopar kafir bid'ah. Pengikut sunnah Rasul yang bagaimana orang itu? Suruh mikir dia tuh, mikir. Kopi dia sendiri. Kau pikirkan. Harus tahu malu dia tahu diri. Kalau nggak punya kaca ke sini nanti dikasih kaca sama Abah. Harus bersih, pengikut dan pencinta sunnah Rasul itu bersih lidahnya. Kalau berbeda, dia nggak langsung kopar kafir bid'ah, kurafat. Bilang ini, jaga lidah itu, jaga. Nah, kalau mau, dia datangi orangnya. Nah, kemudian dakwah dengan baik, datangi, beri kepahaman, dengan lembut, edukasian yang hebat, jangan ego. Ego merasa pintar, merasa benar. Nanti dulu, emangnya dia nabi, setiap ucapannya pasti benar. Setiap apa yang dia pikir salah jadi salah, setiap apa yang dipikir oleh dia benar jadi benar. Mikir, ngaca, tahu diri, ya. Gitu juga cukup nih. Cukupnya. Yang kedua, kumata. Lamun ada pertanyaan yang masih menggelitik, silakan atau komen aja. Yang terakhir tadi ya, biar kita mendapatkan syafaat Nabi dalam artian kita dicintai sebagai umatnya. Gitu. Eta kumaha ada ciri-cirinya bahwa seseorang itu adalah dicintai oleh Nabi Muhammad. Gitu. Orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, yang paling dicintai itu, yang pertama orang yang dia melihat keburukan dirinya, tetapi dia buta terhadap keburukan orang lain. Masya Allah. Dia lebih condong mengurus dirinya dulu sendiri, ibda bin nafsi dulu. Nah, kemudian dia tahu mengevaluasi ada berapa kekurangan dirinya, kedurjanan dirinya, kedoliman dirinya. Dia evaluasi sehingga dia rubah menjadi baik. Baik di sini bukan berarti dia sempurna, tidak ada dosa, tidak. Tetapi ketika berdosa dia mengakui dosanya, kemudian dia merubah. Dan kemudian terhadap orang lain, ketika dia umpamanya menilai ada sesuatu yang berbeda dengan syariat Islam, dia tidak langsung menghina, menjustifikasi, tetapi dilakukan oleh dia pendekatan dakwah yang bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Dia menasihati tanpa menyakiti, dia menasihati tanpa tersinggung, sampai dia paham. Kalaupun tidak didengar, tidak ujug-ujug kemudian songong langsung kurafat, kafir, bid'ah, enggak. Diserahkannya kepada Allah karena dia bukan Allah, hanya Allah yang punya hak prerogatif meluruskan orang. Nabi aja tidak mampu untuk menjadikan orang itu jadi soleh. Dia ngotot-ngotot pengen ikuti, belum konkret sunnah Nabi itu menurut saya mah. Belum, karena Nabi sendiri tidak pernah memasakkan seseorang ketika orang itu memang sudah dinasihati tidak mau mengikuti. Jangan pengen ngotot jadi Tuhan, jadi Allah, jangan. Tetap aja dia jadi manusia walaupun dia tahu juga. Tetap hal dia ikuti atau tidak bukan urusan dia hanya menyampaikan. Jadi jangan memuji orang yang tidak mengikuti.
Ini mentang-mentang jenggotnya panjang, segala sesuatu kopar kafir, maksa orang harus mengikuti dirinya dan dia mengusir orang yang tidak mengikutinya. Pengikut sunnah yang mana orang itu? Nanti dulu. Justru dengan jenggot panjang itu ya, dia harusnya menjadi cermin. Ya nih, kita pengen tahu, kalau orang sudah jenggotnya panjang, itu berarti satu ciri dia harus dewasa. Jenggot panjang itu sudah tua. Tua di sini bukan hanya umur, tua pemikiran, tua ilmu, tua akhlaknya. Dengerin ya, yang jenggot panjang nih ya. Jenggot panjang ini berarti cermin bagi dirinya, pelajaran dari Allah yang nyata kepada dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau dia sudah jenggot panjang, berarti ciri menandakan dia harus tua, harus sepuh, bijaksana. Bijaksana dalam sikap, bijaksana dalam perbuatan, dalam lisan, apalagi dalam hati. Tua dalam ilmu, tua dalam lisan, tua dalam hati. Berarti orang yang jenggot panjang itu mestinya tidak mudah kopar kafir buta berkurang kepada orang lain. Belum tua itu jenggotnya, jangan dulu panjang. Ya, paham Bang. Kalau nggak paham suruh datang ke sini. Iya. Jadi Abah makanya kenapa Abah ini walaupun tahu itu jenggot panjang sunnah Rasul, tapi kan tidak haram kalau nggak pakai jenggot. Kalau itu jenggot itu harus pakai jenggot aja, bagaimana kalau ada orang yang diciptakan tidak berjenggot? Ya kan? No, makanya Abah ini belum ingin memanjangkan jenggot. Kenapa? Karena hati Abah tidak setua jenggot Abah. Pemikiran Abah tidak setua jenggot Abah. Hati Abah belum seputih jenggot Abah. Tuh, pemikiran Abah belum sesuci sebersih jenggot Abah, seputih jenggot Abah. Makanya Abah mah mending jangan dulu pakai jenggot panjang-panjang, tahu diri. Iya, jadi idealnya kalau orang sudah berjenggot panjang segini ya, bagus sunnah benar diakui. Tapi dia harus malu ketika lidahnya tidak putih, kotor. Dia harus malu hatinya ketika kotor. Kopar kafir munafir ke orang muslim saudara sendiri. Itu namanya tidak sesuai antara jenggot, hati dan ucapan. Gitu. Jenggot panjang, pemikirannya harus panjang. Putih, hatinya harus putih, lidahnya harus bersih. Itu dimarifati oleh Allah Ta'ala melalui dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Harus dipikirkan, dipelajari dirinya sendiri. Jangan tuduh ke orang dulu. Benar. Itu cukup hati. Biasa, ke hati. Lamun ke hati ke hartos gitu. Gitu. Mikir. Lamun orang jenggotnya panjang, terus ilmuna juga sama aja jenggot. Atau ilmuna kudu luas, kudu bijaksana, eta panjang. Eta insya Allah orang dicintai ku Nabi Muhammad. Insya Allah, karena hanya sikap-sikap seperti itu yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Dicintai Nabi itu bukan hanya karena pinter dalil, kemudian kopar kafir. Belum tentu. Kalau masalah jenggot, maaf nih ya. Kalau masalah jenggot mah tidak jaminan sorga. Tapi bagi orang Islam sunnah, tapi tidak jaminan sorga. Kenapa sebabnya? Karena banyak non muslim, orang munafik pun, orang musyrik pun yang jenggotnya panjang. Benar nggak? Yang jaminan sorga itu orang takwa. Betul. Orang takwa mah tidak mudah kopar kafir berdabik pada saudara-saudara muslim. Itulah orang yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mikir. Semoga kita semua dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sakit ubahnya? Iya. Orang lanjutin ke episode katilu yang sekian-sekiannya. Insyaallah. Masyarakat Islam kritis. Jangan lupa komen, share, like, dan bagikan sebanyak-banyaknya video ini supaya sajagat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.